Halo, perkenalkan nama saya Yosi Saputra, NPM 202210215043. Jika mempunyai persamaan seperti ini, misalkan f(x) sama dengan suatu persamaan, maka untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari f(x) yang harus dilakukan adalah mencari turunannya dan menyamakannya. Dengan 0 kita periksa kondisi ini dan kita juga periksa turunan keduanya dan lihat apakah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Jika syarat ini terpenuhi, maka kita cari minimum atau maksimum. Misalkan f(x) Anda adalah ini, dan ketika Anda membuat turunan dan sampai di sini, maka kemiringan garis ini akan sejajar dengan sumbu x. Dan ini akan memberi Anda nilai maksimum sekarang untuk kondisi seperti ini di mana tidak ada batasan. Misalnya masalah Anda, mungkin Anda mengatakan bahwa Anda harus menyelesaikannya sedemikian rupa sehingga x terletak di antara A dan B. Jika ini adalah A dan ini B, maka Anda telah menemukan solusinya. Dan dalam kamus di mana ini tidak diberikan, maka x Anda dapat bervariasi dari minus tak terhingga hingga terhingga. Sekarang soal-soal seperti ini adalah dikenal sebagai masalah yang tidak dibatasi karena solusi Anda dapat terletak di mana saja di sini. Sekarang metode gradien ini menggunakan turunan untuk meminimalkan atau memaksimalkan persamaan tertentu. Gradien f(x) umumnya dilambangkan dengan kemiringan rata-rata gradien. Sekarang kita memiliki fungsi f(x) dan kami ingin menyelesaikannya menggunakan kemiringan atau gradien. Katakanlah solusi Anda di ruang ini berfungsi terletak di sini di suatu tempat. Jadi ini adalah solusi Anda, tetapi ini bukan metode langsung untuk menyelesaikannya. Jadi kita harus melakukannya secara iteratif. Katakanlah atau kita asumsiin inisial nilai x di suatu tempat dalam persamaan ini tidak harus sampai di sini. Sekarang untuk sampai di sini secara langsung kita harus mengetahui jalannya. Tetapi saya tidak tahu itu, sebabnya yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kita mencari turunan dan fungsi pada titik ini dan pindahkan ke arah ini seperti ini dan pergi ke titik tertentu di sini, dan kemudian kita akan menemukan kemiringan lain dan kemungkinan pindah ke arah lain dan ke suatu titik lain. Kemudian kita menemukan kemiringan titik ini dan kemudian memindahkan arah ini ke bagian di sana, dan kemudian menemukan kemiringan di sini bergerak ke arah sini, dan akhirnya kita dapat bergerak ke arah ini dan mencapai solusi. Karena kita tidak mengetahui jalur ini, kita harus mulai dari titik x1 dan kemudian pindah ke x2, lalu x3, lalu x4, x5, dan kemudian mencapai solusi x6. Jadi memerlukan 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 langkah atau 5 iterasi untuk mencapai solusi tepat kami. Beginilah cara kerja metode gradien. Jadi jika kemiringan garis di sini adalah M1 dan panjangnya di sini adalah alfa 1, maka X2 Anda akan sama dengan X1 ditambah alfa 1 M1. Kita mengetahui X1 yang dapat kita asumsikan, kita dapat mengasumsikan X1 sebagai nilai tertentu. Seperti katakanlah 0 dan katakanlah 0, kita akan mengetahui M1 yang merupakan turunan dari fungsi kita di X sama dengan 0, umumnya negatif, yang akan menjadi sama dengan M1. Tetapi kita tidak tahu alfa 1, jadi kita harus mencari alfa 1. Alfa 1 kira-kira seperti ukuran langkah. Anda ingin tahu seberapa jauh kita ingin bergerak ke arah sini sehingga Anda bisa sampai di sini lebih cepat. Jadi dalam metode numerik untuk mencari alfa 1 bisa pakai metode Newton-Raphson atau metode bagi 2 dan seterusnya, dan Anda juga bisa menggunakan metode analisis, dan di sini kita akan langsung menggunakan metode analisis untuk mencari nilai alfa 1. Jika saya tuliskan fx2 sama dengan fungsi x1 ditambah alfa 1 M1, maka saya dapat menggunakan deret Taylor untuk membukakannya. Saya yakin Anda telah mempelajari deret Taylor di tahun-tahun sebelumnya. Ini umumnya dalam bentuk matriks. Apa yang Anda lakukan adalah dapat menulis di sini f dari x1 ditambah gradien x1 alfa 1 dan M1 ditambah setengah dari turunan kedua. Untuk turunan kedua kita menulis transpose, dan kemudian kita akan memiliki matriks di sini, sebuah matriks di x1, dan inilah cara menulis turunan dalam bentuk matriks. Berarti turunan kedua dan kita akan memiliki sebuah matriks. Di sini sebuah matriks sekarang ini matriks dikenal sebagai
matriks Cn dan kemudian ketika kita melakukan turunannya terhadap alfa 1 maka sama dengan 0. Sekarang ini akan memberikan kita panjang langkah alfa 1 yang memerlukan daerah yang kita cari turunan dari fungsi f dari x2 sehubungan dengan alfa 1 adalah kita ingin mencari panjang minimum yang harus kita gerakan. Ini akan menjadi 0 karena tidak ada suku alfa 1 di sini. Sekarang ditambah di sini yang akan sama dengan 0. Sekarang ketika Anda menyelesaikan akan mendapatkan alfa 1. Anda yang akan sama minus, jadi begitulah sekarang memiliki alfa. Anda juga ini adalah panjang langkah Anda peroleh, karena itu Anda dapat memiliki poin kedua sekarang, yaitu x2 nya yang akan sama dengan x1 ditambah lagi dengan alfa 1 m1 di berikut langkahnya. Anda akan membentuk x3 yang akan sama dengan x2 nya, terus ditambah lagi alfa 2 m2, di mana Anda harus mengulangi prosedur yang sama di setelahnya lagi nanti untuk menemukan alfa 2 dan m2 nya. Anda kemudian harus terus memeriksa apakah gradien nolnya. Jika alfa Anda adalah 0 di suatu tempat di garis maka di sebuah garis, maka Anda harus berhenti dan itu Anda harus terus memeriksa kemiringan Anda. Jika kemiringan Anda di n bukan 0, maka Anda harus melanjutkan ke langkah berikutnya di mana Anda akan menemukan x dan ditambah 1. Sebaliknya, jika Anda sama dengan 0, maka Anda akan mendapatkan solusinya sebagai x dan minus 1. Oke, kita akan melihat ketika ini Anda melakukan contoh prosedur semacam ini dikenal sebagai metode gradien paling curam. Masalah utama dengan metode gradien paling curam adalah biasanya memerlukan banyak waktu iterasi untuk memecahkan masalah seperti metode gradien konjugasi. Oke, metode konjugasi muncul di metode konjugasi membantu mengurangi, yang berfungsi itu untuk mengurangi jumlah iterasi untuk menyelesaikan masalah. Coba kita ambil contoh yang sama yang Anda ambil di sini. Jika poin ini adalah solusi yang kita perlukan, apa yang harus dilakukan di sini adalah jika kita mengambil yang sebagai tebakan awal, maka kita dapat mendapatkan hasil kemiringan seperti ini, dan kemudian kemiringan lainnya akan tegak lurus dengan kemiringan pertama, dan kemudian kita akan mencapai suatu titik di sini. Oke, dari sini kita akan mencapai suatu titik di mana titik tersebut kemudian dari sini kita akan mencapai titik lainnya, dan kemudian seperti ini yang juga akan menjadi 90 derajat ke suatu titik di sini, dan akan kemudian dari sini kita menentukan jalur spesifik untuk iterasi kita. Ini secara drastis mengurangi jumlah langkah yang lereng ini tidak tegak lurus atau terkonjugasi secara langsung sebagai Anda lihat di sini, tetapi keduanya terkonjugasi terhadap matriks tertentu yang dikenal sebagai matriks Asia A yang merupakan A di sini. Jadi apa yang akan terjadi di sini adalah harus mencari M2-nya, nilai M dari M2. Sama seperti tadi mencari M1 yang merupakan kemiringan berikutnya di mana M1 dan M2 harus terkonjugasi dengan sehubungan dengan matriks Asia. Sekarang dalam metode gradiens konjugasi, apa yang Anda asumsikan adalah M2 bervariasi linear terhadap M1 sebagai minus gradien dari F2 ditambah beta 2M1. Sekarang kita dapat menggantinya di sini dan kemudian menyelesaikannya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita akan mendapatkan beta 2 akan sama dengan beta Anda yang sama, yang lainnya. I akan sama dengan, sehingga Anda bisa memperoleh hasil M2, sehingga X3 Anda akan sama dengan N2. Sekarang M2 Anda akan menjadi yang di sini, dan kemudian Anda dapat mengulangi prosedur Anda yang sama dan lagi-lagi sampai Anda memiliki alfa 1 atau alfa I sama dengan 0. Sekarang dalam metode gradien konjugasi, jumlah langkah yang diperlukan atau jumlah iterasi untuk menyelesaikan suatu masalah bergantung pada jumlah variabel yang disebut variabel keputusan. Misalnya untuk masalah seperti ini 1 dan kita memiliki dua variabel T dan S, maka jumlah langkah yang dilakukan metode gradien konjugasi adalah 2. Memiliki
Demikian pula jika Anda memiliki persamaan seperti ini, Y sama dengan, maka Anda dapat melihat di sini bahwa ada X1, X2, X3 dan X4. Jadi ada 4 variabel. Oleh karena itu jumlah langkah maksimum untuk menyelesaikan masalah ini adalah 4 cara. Dan ini adalah salah satu kelebihan metode gradien konjugasi. Metode ini juga dikenal sebagai metode ulasan Fletcher. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh akan membuat semuanya jelas. Katakanlah Anda diberikan 3 persamaan. Untuk menyelesaikan apa yang saya definisikan, pertama adalah gradien dari fungsi-fungsi ini, sehingga gradien f akan sama dengan turunan dari fungsi 1 terhadap x1, dan kemudian di sini turunan dari fungsi 2 terhadap x2 dan turunan dari fungsi 3 terhadap x3 pula. Sekarang kita akan sama dengan jika kita membuat turunan di sini. 3x1 ditambah x3 dikurangi 1, yang ini akan sama dengan dikurangi x2 ditambah 3, x3 ditambah 12. Dan yang ketiga di sini terhadap x3 yang kamu dapatkan x1 ditambah 3x 2 dikurangi 2. Sekarang ini gradienmu, dan kemudian kamu harus mencari matriks ACN-mu yang diberikan oleh persamaan ini. Sekarang ini akan menjadi matriksmu. Sekarang mari kita cari matriks kita yang sama dengan menemukan turunan dari ini 2 kali terhadap x1. Jadi ini akan memberikan kita 3 cara yang melakukannya. Pertama dengan x2 yang 0, dan kemudian ini terhadap x3 akan memberikan kita x1, dan penghormatan terhadap x1 akan memberikan kita 1. Dan yang ini terhadap x1 pertama akan memberikan kita hasil 0, dan untuk yang ini terhadap x2 2 kali akan memberikan kita minus 1. Dan kemudian untuk yang ini x3, karena x2 akan memberikan kita 3x2, dan kemudian ini akan sama dengan 3. Di sini dulu kita harus mencari turunan terhadap x1 yang akan menjadi x3, dan kemudian dengan x3 akan menjadi hasilnya 1. Di sini pertama dengan x2 ini akan memberikan kita 3 kali 3, dan kemudian terhadap x3 akan memberikan kita 3, dan ini yang 1 ini terhadap x3 2 kali akan memberikan kami hasil 0. Sehingga matriks Haiti Anda ini adalah vektor gradien. Anda dalam ujian Anda jenis soal serupa akan diberikan kepada Anda dalam bentuk AX sama dengan B, sehingga Anda akan diberikan untuk menyelesaikan soal ini seperti menjadi ketika kamu ambil persamaan ini ke kanan, maka hasilnya adalah 1 dikurangi 12 dan 2 dikurangi 12 dan 2. Jika dalam ujianmu kamu akan langsung diberikan persamaan ini untuk diselesaikan, kita ambil persamaan ini sebagai matriks. Matriks ini adalah variabel-variabel kita yang harus kita selesaikan, dan 1 dapat diambil sebagai vektor B. Jadi kita mulai dari sini. Langkah pertama seperti yang Anda lihat di sini bahwa ada 3 variabel, sehingga jumlah maksimum iterasi untuk menyelesaikan masalah ini adalah 3. Di sini solusi mudahnya ada di suatu tempat di sini, dan oleh karena itu kita harus mengasumsikan suatu titik di suatu tempat di sini. Katakanlah ini adalah titik pertama kita. Kita asumsikan vektor x1 sebagai 0, 0 dan 0. Maka yang harus kita temukan di sini adalah kita harus mencari gradien dari 0, 0, 0 untuk mencari gradien di 0, 0, 0. Lihat persamaannya. Untuk kita lihat persamaannya. Yang telah kita turunkan di sini kita menggunakan persamaan ini. Jadi menggunakan persamaan ini ketika Anda mengganti yang tadi 0, 0 dan 0, Anda mendapatkan minus 1 ditambah 12 dan minus 2. Di sini kan M1 Anda akan sama dengan negatif gradien M1. Kita harus mengganti yang 0, 0, 0 itu untuk mendapatkan gradien vektor seperti ini yang Anda lihat di sini sama dengan vektor negatif B dalam persamaan yang Anda jadi vektor. Ini akan sama dengan vektor negatif B1. B, jadi vektor ini akan sama dengan adalah langkah M1. Kita 2 adalah mencari langkah kita langkah dari M alpha 1 yang akan sama dengan jadi hasil dari alpha 1-nya. Kita tulis di sini, dan ini sama dengan minus 0.
0,5302 dan langkah ketiga adalah mencari X2 yang akan menjadi sama dengan ini. Berarti kita mulai dari sini dan kita telah mencapai titik lain di suatu tempat di sini X2 menggunakan alfa 1 M1. Sekarang kita harus mencari titik lain yang sama dengan X3-nya, di mana kita harus menggunakan alfa 2 M2 dan beta 2. Mari kita cari titik ini M2. Kita untuk kasus ini sama dengan yang ini di sini akan sama dengan negatif. Sekarang pada titik itu X1, Y1 dan Y2 kita letakkan nilai-nilai di sini dan dapat nilai-nilai kita jika Anda tidak diberikan persamaan-persamaan ini di sini. Persamaan berfungsi untuk apa? Persamaan berfungsi untuk mencari gradien Anda sehingga Anda dapat menemukan atau dapat mencari hasil dari beta Anda yang akan sama dengan 1,97. Oleh karena itu hasil dari M2 Anda akan sama dengan sekarang lagi alfa 2. Apakah saya lupa menyebutkan di sini tentang alfa 2? Untuk menemukan alfa 2 ini Anda sama dengan ini semuanya vektor. Jadi pada kasus pertama yang kita lakukan di sini adalah ketika kita menulis M2, karena kita asumsikan titik awalnya adalah 0 yang tadi, yang 0, 0 dan 0. Oleh karena itu turunan di sini ternyata sama dengan M1. Tetapi di sini hal ini tidak terjadi. Dikarenakan tidak terjadi karena berasumsi di titik awal kita adalah X1-nya, bukan 0, 0, 0. Oleh karena itu nilai ini cukup bervariasi untuk kasus di alfa 2. Akan sama dengan transpose matriks C itu sendiri yang akan sama dengan hasilnya. Kemudian dibagi, sekarang ini akan menjadi milik kita alfa 2x3. Kita sekarang ini adalah iterasi kedua kita di mana telah sampai di sini. Sekarang ini harusnya kita tinggal satu langkah lagi yang akan membawa ke titik ini. Sama halnya untuk kita pas mencari tahu apa itu alfa 3, M3 dan beta 3. Untuk melakukan caranya Anda mencapai X4 karena sekarang ini harus menjadi solusi Anda, dan kemudian ketika Anda ingin menemukan nilainya untuk nilai keempat Anda harus hampir sama dengan 0 dan saat itulah kita berhenti. Jadi inilah cara Anda menyelesaikan masalah ini. Saya akan lakukan ini di Excel. Oke, sekarang ini jadi apa yang saya lakukan di sini adalah saya juga telah melampirkan lembar Excel-nya. Dalam deskripsi di mana saya telah memecahkan masalah ini, Anda dapat memeriksa persamaan Anda. Anda juga dapat memasukkan nilai-nilai masalah numerik lainnya untuk melihat apakah mereka cocok atau tidak. Ini saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Oke, terima kasih Bu. Kalau salah maafin.